Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, ada semangat sukacita hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, kita dulu berdoa, lipat tangan, tutup mata, beri hormat yang baik kepada Tuhan ya. Bapak yang baik, Bapak yang begitu mengasihi kami, anak-anak sekolah minggu, GBI Sumbersari, Sabtu Gembira, GBI Sumbersari, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh amat baik mencintai kami hingga saat ini. Kami masih ada semangat, kami ada sukacita untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kepada kami hati, telinga, mata, bahkan Tuhan, seluruh hidup kami untuk memuji, memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Kita memuji Tuhan, KASIH, kasih Yesus tetap ada di dalam hidup kita. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita, kita angkat satu lagu pujian, kita katakan Bapakku datang menyembahmu.
semuanya, selamat hari Minggu. Wah, hari ini siapa yang hari ini senang? Oke, semuanya hari ini pasti semuanya senang ya dan bersuka cita. Karena kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk yang rapi. Tidak ada yang main gadget lagi ya, semuanya duduk yang rapi. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan dan tutup matanya. Kali semua berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah sukacita karena Bartimeus dapat melihat. Apa? Sukacita karena Bartimeus dapat melihat. Oke, kita langsung buka Alkitab kita di Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai selesai. Sebelumnya Kak Karisma baca ya untuk adik-adik yang di rumah dengarkan. Oke, adik-adik lihat Alkitab masing-masing dan dengarkan Kak Karisma baca ya. Markus 10 ayat 46 sampai selesai ayatnya yang ke-52. Kak Karisma baca ya. Perikopnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Adik-adik, kita mau lihat, kita mau saksikan bagaimana Bartimeus. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta. Ada apa? Ada apa? Ada Yesus orang Nazaret datang ke sini. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Shh, diam. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Oke, adik-adik, kita tadi udah ngelihat cerita Bartimeus. Seorang Bartimeus. Tadi Bartimeusnya kenapa ya? Iya, Bartimeus itu seorang buta. Oke, dan dia seorang pengemis. Karena dia buta, tidak ada pekerjaan lagi yang bisa dilakukan selain mengemis. Adik-adik, Bartimeus itu artinya bar itu adalah anak laki-laki. Nama bapaknya di siapa ya? Ada yang tahu nggak siapa bapaknya? Ada yang tahu nggak? Iya, di ayatnya yang ke-46 itu bagian terakhir ya, anak Timeus, berarti anak laki-laki dari bapak
Bartimeus. Nah, dari kecil Bartimeus ini sudah mengalami yang namanya buta atau tuna netra. Jadi tidak bisa melihat apa-apa. Ayo adik-adik, kalau adik-adik coba deh tutup matanya. Tutup matanya. Kamu bisa lihat nggak? Di sekitar kamu ada barang apa aja, kamu bisa lihat nggak? Apa yang ada di depan kamu bisa lihat nggak? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, demikianlah yang dialami oleh Bartimeus tadi. Buta sejak lahir, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Nah, adik-adik semasa kecil, papa mamanya masih ngasih makan, masih ngurusin ya. Tapi kalau udah gede, papa mamanya masih mau nggak mengurusi? Masih mau ya. Tapi Bartimeus ini bekerja sebagai pengemis. Dia mau mandiri, bekerja sendiri ya, mencari mata pencahariannya, yaitu yang dia bisa lakukan, yaitu mengemis. Nah, adik-adik, di sini di luar Yerikho tadi dibilang di dalam Alkitab, tiba-tiba orang berbondong-bondong. Dan ada siapa ya kira-kira bersama orang-orang yang berbondong-bondong itu tadi? Kalau menyimak pasti tahu siapa yang bersama dengan orang-orang yang berbondong-bondong tadi. Iya, betul sekali, yaitu Yesus. Oke, adik-adik, setelah itu Bartimeus mendengarkan, dia yang mengemis tadi duduk, dia mendengar ada apa ya, dia pasti bertanya dengan orang-orang yang berbondong-bondong itu yang melewati dia. Apa katanya? Siapa yang lewat tadi? Ada Yesus dari Nazaret. Nah, tiba-tiba dalam hati Bartimeus dia pernah dengar nama Yesus itu. Nama Yesus itu mampu menyembuhkan. Makanya dia berteriak apa tadi? Berteriak apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kira-kira menurut adik-adik Tuhan Yesusnya dengar nggak ya? Iya, nggak dengar Tuhan Yesusnya, kok banyak suara ya. Terus dipanggil, pantang menyerah. Bartimeusnya tetap menyerukan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin kencang. Dan orang di sekelilingnya bilang, diam, berisik. Oke, tapi dia tetap berjuang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan sampai tiba waktunya Tuhan Yesus bilang, panggillah dia. Jadi disuruhlah orang-orang yang di situ untuk memanggil yang namanya Bartimeus. Nah, apa ya kata Tuhan Yesus kira-kira? Nah, di ayatnya yang ke-51 adik-adik coba lihat ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan Yesus nanya, kira-kira Bartimeus mau apa ya? Mau kue mungkin? Mau roti? Lapar? Iya. Dia bilang apa? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni itu panggilan untuk guru. Sama dengan guru ya, Rabuni itu guru. Guru, aku pengen melihat. Jadi sesuai yang dibutuhkan oleh Bartimeus ya, yaitu mau melihat. Jadi dia nggak mau buta selama-lamanya, tapi dia mau Tuhan Yesus menyembuhkan dia supaya bisa apa? Bisa melihat. Terus apa kata Tuhan Yesusnya? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Hah? Kira-kira bisa melihat nggak tadi? Bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus kita kan hebat, mampu menyembuhkan. Nah, iman dari Bartimeus itu yang menyembuhkan dia. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Makanya dia sembuh. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Makanya dia sembuh dan dia bisa melihat sesuai dari tadi keinginannya, karena dia pengen melihat. Rabuni, aku pengen melihat, katanya. Guru, aku pengen melihat. Tuhan Yesus apa bilang? Dibilangnya kepadanya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maksudnya telah menyembuhkan engkau, katanya gitu. Telah menyembuhkan engkau gitu ya. Oleh karena iman percaya dari Bartimeus membuat dia mampu melihat. Nah, apa ya reaksi dari Bartimeus setelah dia melihat? Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Adik-adik, setelah dia melihat dan dia sebagai bentuk terima kasihnya, sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan Yesus, dia
mengikuti Tuhan Yesus dan dia bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dia. Adik-adik, kita tadi bisa melihat Bartimeus, dia berjuang. Oke, orang lain bilang apapun kepada dia, dia tetap berjuang. Berjuangnya gimana Kalisma? Ya iya, dia tadi berteriak ya, memanggil Tuhan Yesus. Itu pertama. Jadi orang lain udah bilang, kamu diem aja, gak usah berisik. Tapi dia tetap berteriak. Apa tadi teriakannya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi kita contoh ya Bartimeus, kita harus berjuang. Yang kedua, dia tetap percaya kalau Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkannya. Yang kedua, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkannya, dari yang buta bisa melihat. Yang ketiga, dia bersyukur. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Di ayat yang lain atau di kitab yang lain dibilang dia bersuka cita, dan orang-orang yang melihatnya itu semakin memuji-muji Tuhan. Nah, kita setelah ditolong oleh Tuhan Yesus, kita harus mengucap syukur. Jangan lupa, dan kita harus juga tetap berharap kepada Tuhan Yesus sampai kapanpun. Adik-adik, mungkin hari-hari ini adik-adik sedang mendoakan orang tua yang sedang sakit mungkin, tapi kok Tuhan Yesus tidak pernah menjawab ya? Adik-adik ingat Bartimeus tadi, dia tetap berjuang, dia tetap percaya ya kepada Tuhan Yesus. Walaupun di sekelilingnya menghalangi dia, tapi dia tetap percaya. Adik-adik percaya Tuhan akan menjawab doamu. Jangan patah semangat, tetap berharap di dalam Tuhan. Apapun yang kamu doakan, baik itu mungkin kamu untuk supaya pinter, terus apalagi supaya orang tua kamu sembuh, mungkin ada orang tuanya yang sakit, atau kamu sendiri lagi sakit, kamu berdoa tapi kok kayaknya Tuhan Yesus nggak jawab aku ya. Tetap berdoa kepada Tuhan Yesus, rajin baca Alkitab juga, tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, itu saja cerita firman Tuhan kita hari ini. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan ya tentang Bartimeus. Kenapa ya Bartimeus tadi? Iya, mengalami kebutaan. Adik-adik, kita mau bermain dulu sebentar yuk. Oke. Yuk, siapa yang mau bermain? Yuk, yang mau bermain ikutin ya instruksi dari Kalisma. Sekarang Kak Kalisma punya bendera. Ada bendera apa ini? Warna pink, putih, ada merah, ada orange, ada warna ungu, dan juga warna apa ini? Warna kuning. Sekarang adik-adik minta tolong untuk tutup matanya. Kita main tebak-tebakan, kira-kira Kak Kalisma nanti angkat warna yang mana ya benderanya. 1, 2, 3, tutup mata Kak Kalisma. Yuk kita tebak warna apa ya kira-kira yang Kak Kalisma angkat. Benderanya warna apa? Kira-kira jangan ngintip ya. Ayo jangan curang. Warna apa? 1, 2, 3. Warna kuning. Oke, kita main lagi ya. Oke, tutup matanya lagi. Jangan curang ya. Kira-kira Kak Kalisma ngeluarin warna apa ini ya? 1, 2, 3. Kira-kira warna apa ya ini ya? Ayo tebak dalam hatinya. 1, 2, 3. Warna orange. Oke, cukup. Siapa yang benar semua tadi nebaknya? Angkat tangannya. Oke, good, semuanya hebat, pintar. Oke, adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya. Ini berlaku untuk Indria, Pratama, dan Nadia. Oke, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yesaya 49. Yesaya berapa? 49, ayatnya yang ke 23C. Oke, udah. Oke, begini katanya. Orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Oke, kita pakai gerakan ya. Yesaya 49,
Yesaya 49 ayat 23c. Orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Oke, itu aja ya ayat hafalan kita hari ini. Oke adik-adik semuanya kita berdoa ya, lipat tangan dan tutup matanya. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami telah memuji Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari seorang Bartimeus ya Tuhan Yesus untuk tetap berjuang, untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan kami tidak mau lupa untuk bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau yang memberkati mereka, apapun usaha pekerjaan orang tua kami, biarlah Tuhan yang memberkati, berikan panjang umur, kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap kami yang dalam studi, yang dalam belajar, Tuhan Engkau yang memberkati, berikan kami kepintaran ya Tuhan Yesus, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang hidup, yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami siap menjalani hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, yuk angkat kedua tangan kalian ya di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, cinta kasih dan pertolongan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus, menyertai adik-adik sekalian saat ini, dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.